Kalau saweran beda lagi ya? Saweran beda lagi. Gunung kembarnya atau di itu, apa? Itu sering terjadi sih. Di gunung kembarnya ya? Iya, kayak gitu. Karena udah terlena yang di dunia malam, dan bilang kalau kerja dunia malam itu, katanya duit setan dimakan iblis. Itu benar. Karena kejadian gimana? sendiri sama saya. Oke, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan selalu ya, amin. Untuk kali ini saya kedatangan narasumber masih muda, cantik ya. Pantengin terus ya, jangan sampai di skip agar tidak gagal paham. Yuk, ikutin terus. Oke. Hai, perkenalkan nama saya Kimi. Kimi. Ya, Kimi guys. Saya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya tentang terjerat di dunia malam dan akhirnya menikmati. Nah, awal mulanya bisa terjerat di dunia malam tuh bagaimana? Kok bisa gitu ceritanya tuh? Dulu sebelum saya kenal dunia malam, saya kerja. Terus sampai ada teman saya nawarin kayak, ayo kita kerja keluar kota. Ini ya dia bilang tuh cuman kayak jadi SPG, jual minuman di sana nanti kita, katanya kayak gitu. Dan akhirnya setelah mikir-mikir, akhirnya saya sama teman-teman saya ikut pergi ke sana gitu, keluar kota itu. Nah, terus di sana ternyata kita bukan jual minuman tapi jadi pemandu lagu. Pemandu lagu yang dijanjikan itu. Yang dijanjikan sebagai penjual minuman kayak gitu. Ya, pemandu lagu juga itu ikut minum juga kan? Ikut minum juga. Nah, itu termasuknya jual minuman juga itu, salah satu perusahaan. Target juga gitu. Ya. Nah, awalnya kaget. Nah, apa yang di pekerjaan dari awal pertama kali datang ke situ, ternyata oh begini kerjaan gua, beda dengan perjanjiannya. Nah, itu apa yang dilakukan? Karena kita pada awalnya udah terikat kontrak, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Sedangkan kita di sana tinggal di mes kayak gitu kan, juga nggak diperbolehkan jam kerja itu nggak bebas kayak gitu. Oh, udah kontrak ya, taken ya. Nah itu kontrak itu langsung dikasih uang kontraknya atau enggak? Jadi datang kita beberapa dari Jakarta nih, anak-anak dari Jakarta itu jadi datang malamnya, terus kita langsung kayak kerja kayak gitu. Nah, jadi dalam arti itu kontrak, taken, terus itu kasih uang segepok nih, kamu taken kerja bla 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 seperti ini peraturannya, dan sampai sekian tahun kamu harus habisin kontrak ini, itu kasih duitnya tuh? Jadi sistemnya di sana kayak ada jam-jamnya, terus uang tips kayak gitu, terus kita nanti dapat fee lagi dari hasil jualan minuman target itu tadi. Paketan atau? Paketan. Iya. Dalam satu paket nanti dapat sekian persen gitu. Nah, dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 5 sore sampai closing kira-kira ya sampai kita selesai servis tamu kayak gitu. Jam 3 kah? Jam 2? Jam 2, jam 3. Kayak gitu. Oh, itu jam 5 sore sudah mulai? Jam 5. Kan kita prepare dulu kayak make up sampai nunggu datangnya tamu. Banyaknya jam 9. Mau keluar pun kita juga kayak ngumpet-ngumpet gitu, bisa tapi ngumpet-ngumpet, jangan sampai ketahuan mami. Pertama kali yang paling terkesan, ataukah langsung gembira, ataukah langsung waduh sedih, atau langsung dapat customer yang kasar atau yang lembut, langsung merasakan di situ betah berapa lama tuh? Awalnya sih aku kayak punya perasaan kok gini ya, jadi kayak ngerasa dibohongin kayak gitu ya. Sampai seminggu 2 minggu itu kayak punya perasaan gak terima di dalam hati kayak gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu kok dapat duitnya lumayan kayak gitu. Apalagi kalau anak-anak dari luar daerah itu ya, dari luar kota itu diutamakan, dikasih tamu kayak gitu. Jadi sampai hampir tiap malam kita servis tamu gitu. Nah, satu malam tuh bisa berapa ganti tamu itu untuk nemenin? Maksimal 2 sih, karena kan itu kayak karaoke ya, jadi sampai kayak butuh berapa jam kayak gitu kan. Maksimal sih 2. Kebanyakan di situ tamu-tamu itu STW atau anak muda atau om-om kebanyakan? Kebanyakan STW. STW ya. Berapa uang tipnya dalam waktu 2 jam itu rata-rata, dan paling banyak, terus yang paling terkecil itu berapa tuh? Yang rata-ratanya dulu.
Yang rata-ratanya sih di situ 500.000. 500.000 dapat Iya, sekali nemenin paling tamu. kecil itu 300.000. 300.000. 300.000. 300 itu termasuk kecil. Nah, paling besar itu Paling besar ya 700-800. 700 Itu ya. untuk tipsnya aja. Tipnya aja, belum untuk yang Saweran, kayak saweran. gitu. Oh, kalau saweran beda lagi ya. Saweran beda lagi, di luar tips. Nah, itu kalau saweran apa aja yang disawer? Ketika Contohnya kita nyanyi. Oh, jadi Terus nyanyi juga ya? mandu lagu, nyanyi, terus kayak kita minum, terus dikasih di bawah gelasnya kan kadang-kadang suka dikasih Betul. ya, kayak gitu. Oh, itu 700.000 tuh yang terbesar ya. Yang terbesar. Terkecil 500, terkecil 300. Pernah sih dapat saweran ya 1 jutaan pernah. 1 juta. Luar biasa berarti. Oh, besar banget bagi saya tuh, besar banget ya. 700.000 per tamu dalam waktu satu malam. Itu pun bisa nemenin 2 tamu ya. 2 tamu. Nah, itu kalau emang ngasihnya dibikin rata-rata 500 itu udah 1 juta. Iya. 1 juta di luar gaji, di luar saweran. Di luar saweran. Nah, apa yang paling disukai para pengunjung, lagunya lagu apakah? Apa barat atau dangdut atau apa? Yang paling disukai? Lagu pop sih. Lagu sama pop. Dangdut kalau kita udah pada mabuk-mabuk lah istilahnya kayak gitu. Ya kita disawer dari situ, dari kita nyanyi atau habis itu kita minum kayak gitu. Betul. Semakin banyak kita minum, semakin kita dapat itu saweran target dari itu juga. Semakin goyangannya lebih ngebor, lebih gede lagi ya. Iya, betul. Ada nggak salah satu mungkin nih banyak atau sedikit saya kurang paham, makanya saya tanya, ada nggak salah satu di saat nyawer taruh di yang paling disukai penonton, kalau nyawer taruhnya di mana tuh? Apa? Itu atau di gunung kembarnya atau di apa? Itu sering terjadi sih. Di gunung kembarnya ya. Kayak gitu. Tapi ada cerita lagi waktu sebelum saya terima dengan perasaan saya bahwa saya dibohongin itu. Saya pernah dapat tamu yang kayak ngelecehin, ya bukan kita munafik sih ya. Tapi kayaknya emang perasaan kita kan belum terima pada saat itu kan. Betul. Dia megang area sensitif kayak gitu. Itu sempat saya putar balik, saya hampir tonjok. Kayak gitu. Nah, sebelum saya terima, betul, saya dibohongin kayak gitu. Jadi masih awal lah ya, masih asing banget di dunia ini nih gitu ya. Masih terbiasa kita kesenggol di barusan itu kita langsung ngambek. Tapi setelah memahami, oh ini seperti ini gitu udah agak slow. Oh ini seperti ini gitu udah agak slow. Nah, itu berapa lama sih untuk apa Mbak bisa menerima? Ya 2 mingguan lebih lah. 2 minggu udah bisa menerima ya. Kayaknya mabuk juga itu tamunya pada saat itu. Iya pasti mabuk ya. Karena tamu dari room lain kan pada saat itu. Nah, itu kan banyak ya. Iya. Apalagi yang suka goyang tripis tuh ya. Oh, suka goyang tripis. Pernah nggak? Pernah ditawarin goyang tripis nggak? Ya banyak, sebenarnya sih banyak. Cuman saya selalu alasan saya nggak mau kayak gitu. Belum mau ya, belum ambil itu ya. Karena kan ya di sana juga emang kita kerja dikasih kebebasan untuk nolak kayak gitu. Ya nggak harus patuh dengan aturan tawaran itu. Dari pandangan siapa tadi namanya? Kimi. Nah, dari pandangan Mbak Kimi sendiri itu kalau penari tripis itu apa penilaian Mbak? Kita harus punya kayak kepedean yang luar biasa sih, kayak gitu. Sedangkan kalau di aku nggak, yang namanya aku juga belum pernah ya pada saat itu ya. Jadi kalau ditawarin sama tamu, walaupun dia bilangnya kayak ngasih uang tip lebih atau kayak gimana, aku nggak mau. Belum mau. Iya, karena aku nggak mau dan karena tingkat kepedeannya nggak sampai. Gitu. Belum terutama belum minat gitu ya. Betul. Mungkin kalau walaupun PD-nya masih belum mencapai, tapi kalau udah minat mungkin udah bisa dibangun rasa percaya dirinya. Oke. Nah, sekarang tinggal ada di daerah Jakarta mana? Aku sekarang tinggalnya di Tangerang. Oh, Tangerang, di Banten sana ya, Tangerang. Tempat kerja di Jakarta. Nah, itu untuk tiap malam itu lajur atau ngekos itu gimana? Yang kapan nih? Yang sekarang ini. Oh, kalau yang sekarang aku ngontrak. Ngontrak ya, tinggal di Tangerang. Untuk pulang ke Tangerang mungkin 1 minggu sekali atau apa ya? Iya, betul. Sempat pacaran juga sih sama orang Lombok kayak gitu. Orang Lombok sana. Iya, orang Lombok, dan ternyata aku dibohongin. Dibohongin? Iya. Pelorotin uangnya atau bukan.
Jadi dia tuh katanya dia cowok single katanya gitu. Hmm, Nah sampai akhirnya dia tamu juga tamu, cuman pada akhirnya kita pacaran lah sampai saya selesai kontrak di sana, ya. sampai saya pulang lagi ke Jakarta itu kita LDRan kayak gitu. Ya. Itu dia nggak terlalu sering sih, nggak intens datang ke Jakarta. Terus kita LDRan, pacaran. Nah dia sempet kayak yang mau serius gitu, tapi dia bilangnya single. Tinggal. Udah ketemu orang tua saya segala macam. Nah Hmm, terus pada akhirnya pas aku selidikin, dia ternyata udah nikah. Aku taunya dari sosmed. oh, udah Kayak nikah, gitu, ya. udah punya anak. Kayaknya sih udah punya anak Aduh. satu. Jangan-jangan punya anak segudang ya. Ya. Nah ya itu. Nah setelah itu putus. Putus, saya Putus. sengaja kayak mau hilang dari dia kayak gitu. Tapi sampai sekarang masih mengganggu nggak? Itu udah lose kontak. Oh udah lama itu mungkin ya. Nah sekarang punya pria idaman lain lagi nggak setelah putus dari itu? Kayak kalau pria idaman sih aku enggak ya, tapi kalau aku masih keepingan kayak gitu. Apa sih kriteria cowok Mbak? Aku sebenarnya sih nggak ada kriteria, cuman kayak yang apa ya, yang penting sayang, sayang keluarga, udah itu intinya Oh kayak itu gitu. jadi nggak banyak neko-neko ya. Iya, nggak banyak Yang penting neko-neko. setia, tanggung jawab ya. Jawab. Oke. Selama ini apa harapan Mbak kerja menggeluti dunia malam, kan Mbak kan gajinya besar ya? Besar. Sampai saya pulang ke Jakarta, terus saya kerja lagi, kerja normal. Saya kerja di salah satu di kayak kecantikan kayak gitu. Oh iya, Saya kosmetik kerja, ya? kosmetik. Saya kerja di kosmetik. Terus saya ada yang nawarin lagi teman saya masuk lagi dunia malam sampai saya double job pada akhirnya. Terus saya nggak kuat. Salah satu harus ada yang dikorbanin kayak gitu. Jadi yang di kecantikan akhirnya saya Korbanin. resign ya kayak gitu. Karena udah terlena yang di dunia malam dan akhirnya ya kayak gitu. Lebih suka lebih terhibur di sini dan bayarannya lebih besar di sini. Iya, pendapatannya lebih besar. Apa yang sudah didapat dari Mbak selama ini, penghasilan yang luar biasa ini? Saya sebenarnya udah, karena saya kerja malam, saya nabung. Saya kan orangnya tipikal orang yang lumayan bisa nabung ya. Jadi saya usaha, saya online shop kayak gitu. Terus saya joinin sama teman. Terus akhirnya ini nih ada cerita satu. Emang ada yang bilang, banyak yang bilang kalau kerja dunia malam itu katanya duit setan dimakan iblis. Itu benar. Karena kejadian sendiri sama saya. Saya kerja, nabung, punya duit lumayan, terus saya kerja usaha, terus joinan sama teman sampai saya ditipu teman, sampai lumayan lah kalau buat saya lumayan. Ditipu teman dari hasil uang yang saya kumpulin kerja malam itu. Duit setan dimakan iblis, bener, iblisnya teman saya. Duit setan gitu. Dimakan iblis dan jin ya. Oh berarti ya. Gitu. Nah itu berapa banyak itu yang sudah apa asetnya Mbak di situ langsung dibohongin semua atau dipelorotin sedikit demi sedikit sehingga Mbak bisa nggak kontrol, tiba-tiba udah dibohongin habis gitu atau sampai habis apa belum ketahuannya? Sampai benar-benar habis. Masya Allah. Itu teman sendiri tuh? Teman dekat sendiri yang udah saya tolongin, saya kasih makan, saya kasih tempat tinggal. Cewek, cowok? Cowok. Emang dasarnya dia emang kayak nipu gitu sih. Kayak gitu. Tapi sekarang sudah nggak tahu di mana rimbanya? Tahu sih, dengar kabar dia katanya di penjara. Oh, itulah balasan yang setimpal ya. Balasan yang setimpal. Mungkin karena beliau sudah terbiasa seperti ini, walaupun pindah tempat juga seperti itu juga. Karena ya habitnya dia kayak gitu, yang balas bukan kita, tapi tangan Tuhan sedang bekerja. Betul, ya gitu. Semua tuh ada hukum karma lah. Iya, hukum karma sekarang udah berlaku, makanya kita bohongin orang pasti ya nantinya kita dibohongin orang. Dibohongin sama cowok ya. Tapi setelah cowok itu di penjara, apa perasaan Mbak? Suka, senang, atau ikut
sedih karena itu teman sendiri? Oh, enggak, seneng banget. Seneng ya? Mm-mm. Karena kalau kata orang itu hati-hati dengan doa-doanya orang terzolimi. Kayak Betul. gitu. Heeh. Dan itu saya pas dengar berita itu, seneng banget. Oh Kayak iya gitu betul. kan ya. Karena emang nggak selamanya juga nipu itu ini kan apa namanya, pasti dimanapun dia berada akan ada aja gitu Yang orang-orang ditipu. yang ditipu. Ya itu Iya, balasannya. Kayak gitu. betul. Nah, sepandai-pandainya tupe ya Saya pasti melompat, akan jatuh juga. Iya. Kalau Mbak sekarang ada yang booking, Kalau terima aku nggak? sih sekarang kayak udah enggak ya. Enggak Aku ya, sekarang sama sekali udah enggak karena aku ya bisa dibilang aku udah cukup. masih ada yang aku simpenan juga kayak gitu. Oh, ada cowok simpanan ya. Umur berapa sekarang? Aku sekarang udah 32. 32. Nah, itu terjun di dunia malam itu udah berapa lama tadi? 25 tahun aku pada saat itu. 25 tahun mulai terjun sampai dengan sekarang ya. Walaupun ada yang masih ada suka ada sih kayak yang ngajak ketemu, ngajak jalan, tapi Mm-mm. aku udah males kayak gitu Iya. karena kan kita udah paham ya dunia malam kayak gimana capek. Ya, Kayak gitu. apa sih sehingga Mbak selain alasan itu apakah pernah mengalami trauma pas di booking orang dengan perlakuan yang tidak selayaknya atau apa? Selain alasannya punya pacar dan uangnya sudah cukup, nah itu apa? Apakah mengalami trauma, pernah mengalami atau enggak sehingga cut jadi nggak mau lagi booking, terima booking? Trauma sih enggak ya, paling kalau kayak yang tamu kita disuruh minum dari botol langsung dan kita memang dikasih tips pada saat itu, tapi kita sampai di atas 10 botol waktu itu. Coba bayangin. Sampai kayak ada tamu yang intens sering datang kayak gitu, terus dia pulang dari situ mabuk dan dia ada berita katanya meninggal dunia tamu itu katanya gitu. Sampai 10 botol. Iya. Panas ya ini. Iya. Kita boleh kayak gitu, tapi ya nggak boleh minuman yang kontrol kita, tapi kita harus yang kontrol minuman kayak gitu. Betul, iya. Jangan mau dikendalikan ya. Iya, betul. Nah, oke, ini sekarang kan nggak menerima. Nah, untuk masa lalu yang selagi Mbak menerima bookingan itu tahun yang lalu-lalu ya, sekarang kan sudah nggak. Paling sering itu untuk dibawa kemana booking? Love. Paling kayak ya ke hotel sih. Hotel, kayak contoh kayak villa di puncak di mana? Enggak sih, di sekitar Jakarta aja. Itu untuk jarak panjang waktunya atau pendek itu? Pendek sih rata-rata. Berkencan pendek. Sekali berkencan itu Iya, ya. Tapi kalau waktu itu diajak untuk ke luar daerah, contoh kayak salah satu villa di puncak itu pernah. Berapa lama itu yang? Kalau untuk di puncak waktu itu aku pernah sehari semalam dan aku posisinya kita cuma minum-minum aja, nggak ngapa-ngapain, mabok dan kayak gitu. Tapi kalau untuk yang ke puncak ini kita posisinya waktu itu emang cuma untuk pengen minum, jalan-jalan kayak gitu. Kayak salah punya teman akrab santai, gitu ya, yang betul. Jadi kayak si om tuh nggak pernah ya? Enggak, dia enggak. Cuma kayak ngobrol. Apa yang belum didapat impian Mbak sih selama ini? Ya impian aku sih cuman satu, aku sih pengen nyenengin orang tua aku ya. Orang tua. Kayak gitu, makanya aku sama sekali sampai sekarang ini aku belum aku tuh belum pengen nikah kayak gitu. Pengen ada keinginan untuk nikah tuh, itu pasti nggak mungkin enggak. Yeah. Tapi aku tuh yang ada di otak aku tuh udah aku pengen nyenengin orang tua aku dulu, tapi ya berhubung aku belum bisa nyenengin orang tua aku, jadi aku belum mau nikah. Apa rencana Mbak pengen buka usaha kah atau apa tuh? Buka usaha sih pengen banget, pengen buka usaha. Kayak buka usaha kafe kayak apa kayak gitu, pengen banget ya. Nah itu karena di kafe itu kan sudah paham impian ya. Saya itu, ya. Oh ya, semoga terlaksana Mbak ya. Iya, amin. Nah itu kan sudah dari A sampai Z sudah menguasai ya. Kembali lagi, ini bukan sekarang ya, yang lalu-lalu. Kayak tadi di puncak kan nggak hanya ngobrol-ngobrol. Kalau untuk di sini untuk berkencan di Jakarta itu kebanyakan om-om apa anak muda? Kebanyakan sih aku nggak terlalu suka anak muda. Tuh kenapa tuh anak? Emang nggak terlalu suka aja karena banyak omongnya. Kalau anak muda itu banyak apanya? Banyak omong. Banyak omongnya. Janji-janji busuk. Pokoknya banyak omong deh. Aku nggak terlalu suka anak muda.
Oh iya ya, jadi selera Cenderung ya, ke STW atau ya bisa dibilang om-om kayak gitu. om-om ya. Nah kalau om-om itu pelayanannya itu eh, apa? Menjanjikan, uangnya gede atau lebih sopan atau apa tuh? Kok Karena suka om-om? aku lebih suka om-om karena dia lebih mengerti kita kayak dibanding anak muda itu. Dia lebih ngerti segala sesuatunya ya karena ya lumayan juga sih kayak ngasihnya pendapatan yang lebih gede kayak gitu. Dia lebih mengerti lah kalau Mm-mm. seumuran di atas kita itu. Mm-mm. Jadi lebih menghargai Iya seorang betul, wanita ya, betul. walaupun kita sambil minum Mm. apa tetap masih Dia lebih bisa menghargai. menghargai Mm-mm. wanita kayak gitu. Nah kalau untuk uang itu kencengan mana biasanya? Lebih kenceng om-om Kalau lah. kenceng Iya. om-om. Kalau untuk sekali kencan berapa tuh buka Sama tarif? yang dulu atau sama yang Yang dulu. sekarang? Oh, yang dulu. Sekarang kan sudah nggak lagi. Udah enggak. Heeh, heeh. Kalau yang dulu eh, dia di atas 600.000. Di atas 600 Itu pun cuma berapa jam? Gitu. sekali main lah ya, Iya, sekali iya. kencan. Nah pernah perjanjian sekali kencan. Nah setelah sampai tempat ternyata om-omnya itu masih masih kurang ya untuk menambah waktunya. Nah untuk menambah, ntar dong aku masih ini dong. Nah itu diterima atau enggak? Enggak, karena Enggak. aku punya prinsip kalau udah sekali kayak gitu enggak bakalan kayak Jadi gitu. walaupun akan ditambah durasi, tambah uang tuh enggak ya, Iya, hanya sekali gitu iya ya. hanya sekali. Oh iya. Oke lah, mungkin terima kasih, cukup sekian dulu bincang-bincang untuk kali ini. Terima kasih banget sudah bisa hadir di channel saya. Salam sejahtera, sukses selalu, sehat selalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.